Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati hadirin jamaah majelis dzikir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan inayah bagi kita semua, sehingga kita bisa bertawajuh dan berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk bagi kita jalan yang lurus, yang memberikan petunjuk bagi kita bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang sudah masuk ke hikmah yang nomor 6. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa asrarihi bil daraini amin. Al-hikmatu as-sadisah minal hikamil ata'iyah. Qala la yakun ta'akhurah amatil atoi ma'il haji fit du'a mujiban liyasik fahuwa dominalakal ijabah fima yahtaru lak la fima tahtaru li nafsik wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turidu. La yakun, jangan sampai ada, ojo sampai bahasanya ta'akhurah, diakhirkan atau dilambatkan, terlambat amadil atau amad itu masa atau pemberian, masa pemberian Allah ma'ilhahi, ma'a beserta ilhahi itu sudah bersungguh-sungguh wis mokso, sering berdoa fit doai, di dalam doa mujiban, jangan kemudian menjadi suatu yang wajib liyasik, bagimu untuk berputus asa. Jadi ke bahasa gampang itu, jangan sampai pengabulan doa. Kita kan selalu doa hampir tiap hari. Kadang ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang seakan-akan tidak dikabulkan, seakan-akan atau terlambat dikabulkan. Jangan sampai keterlambatan dikabulkannya doa itu membuat kita putus asa. Jangan sampai kita doa terus-menerus kemudian kita menjadi putus asa, seakan-akan tidak dikabulkan. Fahuwa, maka sungguhnya doa itu dominalakan ijabah, domina sudah dijamin. Setiap dengan doa itu domina sudah dijamin laka bagimu al-ijabah, untuk dijawab oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu kemudian disebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian kepadaku, astajib lakum, maka saya pasti akan memberi jawabannya, memberikannya atau mengabulkannya. Lakal ijabatu fima, tapi ingat iki fima yahtaru laka la fima tahtaru linafsik. Fima, jawaban Allah, pengabulan Allah terhadap doa-doa kita itu fima yahtaru laka, sesuatu yang dipilihkan oleh Allah untukmu. Jawaban dari doa-doa itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita.
Ingat itu. Pilihan Allah, ya taruhu laka, la fi ma tahtaru li nafsika. Tidak sesuai dengan apa yang kamu pilih. Saya ingin kaya, boleh. Tapi apakah kemudian kita keinginan untuk kaya itu sesuai dengan pilihan Allah atau tidak? Nah ini yang berbeda. Yang kedua adalah wafil waktil ladzi yuridu. Kapan doa itu dikabulkan? Fil waktil ladzi yuridu. Kalau kita ingin doa besok ingin sugih, 1 tahun ini sugih, sebulan ini sugih, kita ingin sukses kan cepat. Keinginan kita. Tapi ingat, di dalam doa itu fil waktil ladzi yurid. Allah yang menentukan waktunya itu kapan. La fil waktil ladzi turid. Tidak seperti yang sampai inginkan. Jadi kalau setiap kita berdoa itu, apakah doa kita sesuai dengan keinginan Allah atau tidak, maka yang harus dimenangkan tetap keinginan Allah, pilihan Allah, waktunya Allah yang menentukan. Karena jangan-jangan apa yang kita inginkan itu membuat kita jauh dari Allah. Kalau dalam bahasanya Syekh Abdul Qadir itu, doa yang seakan-akan tidak dikabulkan itu sebenarnya itu rasa kasih sayang Allah kepada diri kita. Sama minta sugih dikasih Allah, kalau kekayaan itu kemudian membuat kita itu apa? Gak iso, gak nyampe. Membuat kita itu sombong, maka itu semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Kalau itu dikasihkan, berarti kemudian itu yang disebut dengan idroj, ngelulu. Allah itu ngelulu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan doa. Apa sih doa itu? Ad-du'a hiya ibadatun takumu ala su'alil abdi rabbahu wa talaba minhu. Doa itu ibadah. Jadi sholat itu ibadah, puasa itu ibadah. Tapi doa itu sendiri, kita berdoa kepada Allah, itu juga ibadah. Maka Nabi Daud kemudian ad-du'a huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya kalau kemudian setiap kita minta kepada Allah, minta saja itu sudah ibadah. Apa yang kemudian disebut dengan doa? Ketika kita sholat atau kita takumu menegakkan ibadah, saat beribadah kita minta kepada Allah sesuatu permohonan. Bentino kan kita bermohon kepada Allah itu. Allah firli itu bagian dari permohonan. Nah, wahiyya ibadatun min afdhalil ibadat. Doa itu adalah ibadah dari ibadah salah satu dari ibadah yang afdol itu doa itu. Ibadah yang afdol itu banyak. Tapi doa itu salah satu ibadah yang afdol. Allati yuhibbuha Allah khalisatan lahu wa la yajuzu ayyusarrifal abda ila ghairi. Doa itu disenangi pengiran. Makanya sehebat apapun kita disuruh berdoa sama Allah. Karena doa itu lambang pengakuan kita bahwa kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak bisa apa-apa. Makanya kemudian kita berdoa kepada Allah. Makanya di dalam beberapa hadis kemudian disebutkan orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Banyak tuh habis sholat assalamualaikum sudah tinggal, bahkan tidak pernah doa kepada Allah. Tidak berdoa kepada Allah. Banyak.
kemudian dalam beberapa hadis disebutkan itu sombong, karena seakan-akan dia sudah luar biasa, bisa mengatur dirinya, bisa mengatur kehidupannya. Padahal tidak ada manusia yang mampu untuk mengatur kehidupan dirinya. Makanya kemudian ud'uni astajib lakum itu di dalam Al-Quran, kita harus berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Pasti dikabulkan. Cuman bagaimana rupanya, itu kita tidak tahu. Kita minta kaya kemudian dikasih sehat, karena kaya kita itu kemudian menyebabkan sakit. Dirubah oleh Allah menjadi sehat. Gawe opo sugih loro. Gimana? Gak iso opo. Banyak yang seperti itu. Lah, kalau kita belajar dan kemudian kita memahami pada Al-Quran, hadis itu, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tinggal menunggu saja. Pasti diijabah. Pasti diijabah. Entah 1 hari ini, 2 hari ini, setahun depan, 3 tahun depan, kehidupan dunia kita diijabah, mungkin di kehidupan akhirat kita akan diganti dengan pahala doa. Kalau tidak pada masa kita, mungkin doa-doa kita akan dinikmati oleh anak putu kita. Makanya banyak tuh daud-daud kiai itu, saya alim itu bukan gara-gara saya bisa, tapi gara-gara doanya para sesepuh. Kalau banyak tuh daud-daudnya para mubalik itu, kalau anaknya pingin jadi orang bagus, yo tirakato wong tuane. Gitu loh. Kalau anaknya pingin melek hatinya, ya puasalah orang tuanya. Kan itu. Jadi apa yang kita amalkan di dalam kehidupan kita mungkin akan kita nikmati atau mungkin akan dinikmati oleh keluarga kita atau anak turun kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak persoalan doa di dalam Al-Quran. Selain ud'uni astajib lakum, di surat Al-Baqarah itu juga ada fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Tadi apa ya? Allah itu dekat dengan kita dan Allah pasti mendengar apa yang kita inginkan. Cuman kan kadang-kadang manusia itu meminta kepada sesuatu yang menyebabkan kita lalai. Sehingga kemudian itu yang diganti oleh Allah. Ada banyak cerita di dalam bahasa-bahasa Al-Quran yang bisa disampaikan. Termasuk di dalam hadis. Kalau di dalam hadis disebutkan man fataha lahu minkum babad du'a fatahat lahu abwabar rahmah. Siapa orang yang membuka pintu doa atau kita berdoa doa kepada Allah, futihat lahu abwabur rahmah, maka pintu rahmat Allah itu akan dibuka pada kita. Makanya sering-sering berdoa. Cuman kapan kita berdoa nanti ada waktunya. Ada doa wa al-ibadah laisa sai'un akramu 'alallahi ta'ala minad doa. Jadi sesuatu yang tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa di sisi Allah itu. Bahkan dalam satu hadis kemudian yang bisa merubah nasib kita itu adalah doa. Makanya doa kemudian disebut oleh Nabi dengan silahul mukminin. Doa itu adalah pedangnya orang mukmin. Doa afdhalul ibadah doa. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang doa ini. Cuman sama dengan ini, kapan waktu kita berdoa? Zuhur kan gak mungkin kemudian kita letakkan di asar, asar gak mungkin diletakkan di maghrib. Termasuk di dalam waktu zuhur itu ada afdhalul waqt, ada waktu-waktu yang utama. Nah, termasuk ketika kita berdoa itu ada waktu-waktu yang
utama. Dan kita dianjurkan untuk berdoa di waktu-waktu itu. Kapan itu? As-sulus al-akhir minal lail, sepertiga malam. Akhir sepertiga akhir malam. Iya, Bang. Iya. Akhir sepertiga malam. Apa sepertiga akhir malam? Sepertiga malam. Lah kapan sepertiga malam itu? Banyak tafsirnya. Ada yang ngomong jam 2, ada yang ngomong jam 3, ada yang ngomong jam 1. Ya tergantung sampean mau yang mana. Yang jelas ketika sepertiga malam itu paling tidak kita melanjut berdoa kepada Allah itu sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh kita berdoa kepada Allah. Tahajud itu munajat. Kenapa kemudian as-sulusus akhir minal lail itu sepertiga malam? Soalnya ngomong podo turu kabeh. Ya tak? Bersamaan kalau ke Surabaya itu pas posisi orang-orang gak jalan, lenggang kan? Jalan sendirian atau 2 orang, 3 orang nerobos Surabaya. Wah, berapa menit? Karena lancar. Lah sama ketika asul sahir minal lail ini wong-wong ya padha turu kabeh melek bangun biar kemudian lancar. Itu logika kita, tapi logika Allah tidak begitu ya. Yang kedua adalah indal adzan, saat adzan. Ketika ngomong Allahu Akbar itu sampai terakhir berdoa, tapi ya tetap jawab adzan. Jawabatan doa. Itu ada dalilnya dalam hadis itu. Sanatan laturaddani anid doa intan nida wa indal ba'sihina yalhaum ba'duhum ba'du. Tapi pas adzan doa. Jarang kan kita doa. Taunya kita sepertiga malam ini. Padahal pada adzan itu bisa. Bahkan yang ketiga, bainal adzan wal iqamah. Kalau tadi pas adzan kita berdoa, setelah adzan itu diem dong sampai iqamah. Itu doa itu. Lah itu bahasanya Nabi, inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah fathu. Adzan, doa yang diantara adzan dan iqamah itu tidak akan pernah tertolak. Ikut daun Nabi itu daunku, bukan daunnya saya. Daun Nabi. Tadi bainal adzan wal iqamah. Perbanyak. Kalau 10 menit di masjid kita 10 menit, sudah 10 menit kita doa. Minta saja semau. Karena itu salah satu afdhalul waqt dan apa ya? Waktu-waktu yang mustajabah di enggak kuat. Waktu-waktu yang istijabah. Yang keempat adalah fis sujud. Fis sujud. Sampean sujud itu? Nah, biasanya ketika orang sholat, kalau jamaah biasanya di akhir sujud. Di rakaat yang keempat, di rakaat terakhir, pokoknya sujud terakhir lah. Di sujud terakhir itu biasanya kita memperpanjang sujud. Setelah subhana rabbiyal a'la itu selesai baru baca doa. Bagaimana doanya? Ya doa terserah jenengan aja. Doa seperti keinginan jenengan. Itu lebih apa ya? Waktu yang juga mustajabah. Aqarrabu ma yakunu abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajidun faksirud du'a. Waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah itu, waktu yang paling dekat itu adalah ketika kita sujud saat sholat. Itu waktu paling dekat kita dengan Allah. Bukan saat doa begini, bukan.
Tapi pada waktu sujud, itulah kita memperbanyak doa. Tapi jamaah jangan lama-lama, ya sedikit lah. Tapi kalau sendirian lama, mau sholat sunnah dan lain sebagainya, sujud perbanyak. Tapi jangan digosok-gosok. Karena posisi sujud itu juga ada tangan ini juga menahan, sedikit menahan agar kita tidak juga sakit. Adbaru sholawatil maktubah yang sering kita lakukan kan doa setelah sholat al-maktubah. Saya lanjutkan. Itu waktu-waktunya. Lah, ketika kemudian doa itu wal ibadah, nah ini pasti ada syaratnya. Sama sholat itu bisa menjadi sholat itu ketika ada syarat dan rukunnya. Doa itu juga begitu, tapi tafsirnya orang beda-beda. Ada tafsir yang menggunakan surutu wal adabid doa lisih untuk sahnya doa. Ada yang ngomong syarat ini untuk sahnya doa. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, dianggap tidak sah doanya, bukan dianggap ibadah. Tapi juga oleh ulama disebutkan bukan syarat sah itu, tapi syarat istiqmal, syarat penyempurnaan doa. Jadi kalau kita menggunakan syarat-syarat ini, bukan lantas kemudian tidak dianggap doa, tetap dianggap doa, tapi kurang sempurna. Nah itu yang lebih banyak diambil oleh para ulama. Apa syaratnya? Ikhlas. Jadi doa itu ikhlas. Lo sampai mari Allah mau geni dunubi itu orang Arab. Ya Allah aku ingin sugih orang Arab. Ya mung donga. Kalau masih mengharap-harap berarti tidak ikhlas loh. Sama kita memberi, Mas Adi memberi kayak gini. Besok kemudian bilang saya yang memberikan ini. Berarti kan tidak. Karena mengungkit. Sama dengan kita berdoa kepada Allah banyak kemudian mengharap agar itu terjadi. Itu enggak bisa. Kurang sempurna bahasanya. Kurang sempurna. Bukan, saya tidak berani mengatakan itu bukan doa. Tapi ambil pada ulama yang istiqmal. Kurang sempurna doanya. Yang kedua, kalau doa itu ayat tahu bihamdillahi wassana'u alaihi summa sholatu ala nabi wa yahtim bidani. Jadi kalau doa itu pasti baca alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Gitu. Itu toh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu syarat. Jadi ojo mau selesai sholat ya Allah aku ingin ini, jangan. Bukan ya doa tapi kurang sempurna ya. Doa tapi kurang sempurna. Harus baca hamdan yuwafi yang umum, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Banyak sebenarnya. Karena kalimat pujian-pujian kepada Allah dan sholawat itu juga banyak macamnya. Tapi yang umum dengan hamdan yuwafi. Yang ketiga adalah al-jazmu bid du'a wal yakin bil ijabah. Orang berdoa itu harus memiliki satu keyakinan kalau doanya pasti dikabul. Ini problem kita kan. Kalau doa enggak yakin, terima enggak ya, ya Allah? Dikabulkan enggak ya? Ketika ada bahasa dikabulkan enggak atau tidak dikabulkan doa saya, itu sudah enggak dikabulkan ya. Sama Allah ya.
Karena al-jazmu fid du'a al-yakinu bil ijabah. Harus yakin. Harus yakin. Saya ya Allah, saya mohon padamu untuk memberikan keluasan rezeki. Harus yakin. Harus yakin. Cuman kapan? Kembali ke tadi. Allah yang menentukan waktunya kapan dan apa yang kemudian diberikan pada kita. Bukan tergantung pada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang selanjutnya banyak ya sebenarnya. Tadarruk wal usuh warubah. Jadi orang yang berdoa itu harus mengakui, sadar bahwa dirinya itu tidak bisa. Sadar bahwa kita adalah orang yang butuh. Lek panjenengan sampean pergi ke bosnya minta uang. Bos, minta uang. Dikasih. Enggak. Pasti ditata dulu bagaimana bahasa yang akan disampaikan, duduk dengan sopan tubuh, baru kemudian kita utarakan unek-unek kita, saya butuh ini, baru dikasih. Itu sama manusia. Artinya ketika kita minta kepada Allah pun juga harus dengan hati yang tadarruk, tunduk, tawadu, dan juga harus sopan dijaga. Untuk sampai kan banyak loh orang-orang kalau di luar pakaiannya nggak sopan kemudian mengduga orang pangeran, banyak. Harus sopan sebaik mungkin. Bahkan kalau ulama Abil Hasan Sadili itu ngomong, saat kita menghadap Allah, maka pakailah pakaian sebaik mungkin yang Anda miliki. Nah, kita kebalik kan. Ngadep bos baru pakaiannya baik. Ngadep Allah itu kebalik kita. Kalau Abil Hasan Sadili tidak. Justru kemudian ketika dia menghadap Allah, dia mencari pakaian yang paling sempurna, paling baik yang dia miliki. Makanya saya ingat dulu ketika kiai-kiai itu meletakkan satu lemari gitu. Ini pakaian sholat, itu beda. Kalau kita kan enggak, satu lemari campur aja. Pakaian sholat, pakaian apa ya dicampur. Dulu enggak. Saya baru ngeh gitu. Ini pakaian sholat, nah. Ini pakaian untuk kita santai, ini pakaian untuk bepergian. Ternyata di antara semua lemari itu yang paling baik itu adalah pakaian sholat. Ini yang penting. Nah ini yang harus kita miliki. Yang selanjutnya adalah ya harus al-wakat. Kok wakat ya? Pakaian libas itu harus suci, wudu. Jangan gak wudu, mau sampai aja ngadep siapapun harus mandi. Jangan gak wudu. Mau berdoa harus wudu, tempatnya harus wudu. Ah kok tempatnya harus wudu? Tempatnya harus suci, pakaiannya juga harus suci. Itu yang penting. Yang terakhir, apa yang dimakan itu harus halal. Nah ini mungkin yang dimakan itu halal, karena sesuatu yang haram dimasukkan kepada tubuh kita itu akan menjadi penghalang bagi terkabulnya doa kita. Maka bagaimana kemudian kalau sampai hari ini kita melakukan itu, atau ada sesuatu yang sudah masuk dalam tubuh kita yang haram, maka yang pertama yang dilakukan adalah at-taubah. Taubat itu. Makanya kalau dalam salah satu kitab itu kemudian kita berdoa itu setelah kita melakukan taubat, yang kedua setelah kita melakukan istighfar. Nah itu baru kemudian disebut dengan doa yang ibadah. Kalau tidak seperti itu, tidak disebut dengan ibadah. Kalau para wali-wali Allah itu mengatakan begini,
Saat doa saya dikabulkan oleh Allah, maka saya akan gembira sekali. Saya ingin mobil, kemudian dikasih oleh Allah, ini loh uang beli mobil. Gembiranya waktu beli mobil. Tapi ketika kita tidak dikabulkan oleh Allah, tidak seakan-akan tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita menunggu doa sampai kemudian terkabul itu adalah suruh kebahagiaan bagi kita, karena itu juga bernilai ibadah. Kita berdoa hari ini, ya Allah, Pak Bibit kalau berdoa, berilah saya istri yang paling setia dan cantik. Lah iya toh. Sing apik. Sudah, yang taat kepada Allah dan mengantarkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Sudah berdoa hari ini. Sampai Pak Bibit menemukan orang seperti itu, menunggu ini adalah ibadah. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad itu. Berdoa saja. Hari ini menunggu doa terrealisasi itu ibadah, dan itu dihitung ibadah. Bayangkan kalau kemudian 24 jam kita dihitung ibadah oleh Allah hanya gara-gara doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hikmah yang nomor 6 ini ingin mengajarkan pada kita doa, jangan pernah berputus asa untuk berdoa. Yang kedua adalah Allah akan menjawab setiap doa yang dipanjatkan oleh para hambanya berdasarkan keinginan, pilihan, dan bentuk yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh kita. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah dan selalu diijabah doa-doa baik kita. Akhirul kalam, Allahumma fikil aqwam bitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.